Sebelumnya saya ucapkan Om Awik Namastu Namo Buddhaya. Nama saya Rian Wijatun dari Wihara Wajrabumi Satya Dharma Wirya, Temanggung, Indonesia. Di sini saya ingin bercerita dari karangan Mahaguru. Saya telah membaca di buku Sehari Sepatah Kata pada bab 69 dengan judul Tak Tertolong. Teringat dulu ketika Mahaguru memberi pelayanan pada umatnya lewat konsultasi. Ada orang yang bertanya pada Mahaguru bahwa di dalam kehidupannya selalu hidup miskin. Apakah kelak nanti dapat terbebas dari kemiskinan? Mahaguru menjawab, tak tertolong. Akhirnya orang tersebut selalu hidup miskin dan selalu menghindar dari pihak piutang. Ada lagi orang yang bertanya kepada Mahaguru bahwa orang tersebut baru mempunyai penyakit AIDS. Apakah kelak nanti saya dapat penyakit AIDS saya ini dapat disembuhkan? Mahaguru menjawab, tak tertolong. Akhirnya orang tersebut mati di rumah sakit dan sekujur tubuhnya meradang. Ada lagi satu orang yang bertanya pada Mahaguru bahwa orang tersebut baru mempunyai perkara. Apakah perkara tersebut juga dapat diselesaikan? Dan apakah saya dapat menang dalam perkara tersebut? Mahaguru juga menjawab sama, tak tertolong. Akhirnya orang tersebut kalah dalam perkara dan dipenjara selama umur hidupnya. Dalam kehidupan manusia, banyak masalah yang tak dapat kita selesaikan. Masalah yang merisaukan dan masalah yang merepotkan. Mahaguru turut merasa sangat sedih. Namun, Mahaguru tak dapat berbuat apa-apa. Misalkan, pasien yang menderita penyakit yang mematikan. Selain menunggu mukjizat, jawabannya tetap sama, tak tertolong. Pada waktu manusia mempunyai penyakit yang mematikan, pasti kondisi batin ini tidak stabil. Lalu bagaimana? Apakah kita bisa bersikap upeksa? Kita bisa leluasa? Atau kita bisa berlapang dada? Atau mungkin kita menjadi gila? Atau depresi? Lalu bagaimana? Apakah kita bisa dapat terhindar dari pradasa? Dan apakah kita bisa terhindar dari perasaan yang cemas? Mahaguru menyadari bahwa dikala manusia mempunyai penyakit atau penderitaan, pasti dirinya akan terperosok dalam suasana hati yang sangat-sangat menderita. Bagaikan parasut yang tak terbuka dan terjun dengan bebas. Hal ini dapat kita simpulkan bahwa untuk yang pertama, iman menjadi pasak penyangga. Semakin gagal maka semakin kuat tekad kita untuk selalu bersadana. Dan walaupun kita mempunyai penyakit yang mematikan, tetapi kita selalu bertekad agar kita dapat terlahir di alam sukawati. Untuk yang kedua, tekun dan disiplin untuk menambah keberadaan diri. Nilai plus inilah yang dapat menambah diri kita untuk selalu tetap hidup. Untuk yang ketiga, berpikir positif untuk menambah kesemangatan dan kesabaran. Galilah sumber kebahagiaan dari nasib yang terpuruk. Dan jadi kita tidak boleh membiarkan diri kita ini terbenam dalam lumpur. Untuk yang keempat, lebih mensosialisasikan diri dengan masyarakat, lingkungan, ataupun teman yang baik. Karena apabila manusia melakukan komunikasi, maka batinnya pun dapat tersalurkan. Untuk yang kelima, pupuk hobi agar badan dan jasmani selalu rileks. Karena hal inilah yang dapat membantu diri kita untuk melupakan kerisauan diri. Dan hal yang tak kalah penting adalah bangkitlah dari keterpurukan. Walaupun ada kata tak tertolong, namun hidup ini pasti masih akan berlangsung. Kiranya hanya ini yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kata-kata yang kurang berkenan, saya mohon maaf yang setulus-tulusnya. Akhir kata saya ucapkan Om Mani Padme Hum.